Halo teman-teman semua, selamat datang di video podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kita sebagai mahasiswa, yaitu fenomena healing dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Istilah healing sangat populer terutama di media sosial. Banyak orang menganggap bahwa istilah healing ini sangat penting. Healing bisa saja pergi dengan ke tempat wisata, nongkrong di kafe, atau staycation merupakan bentuk healing. Namun, apakah healing benar-benar dapat membantu dalam membantu kesehatan mental atau hanya menjadi tren belaka? Untuk membahas hal tersebut, saya telah membawa teman-teman saya mahasiswa untuk membahas topik ini. Dipersilakan untuk mbak-mbak dan masnya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan aku Luul, aku dari jurusan radiologi semester 4 di Universitas Aisyah Yogyakarta. Halo teman-teman, kenalin aku Sulistia Nurjiza dari radiologi juga semester 4. Halo teman-teman, nama aku Aura Anamika Nisa. Aku juga radiologi semester 4. Halo teman-teman, aku Lutfi, aku dari radiologi juga dan aku juga dari semester 4. Oke, berarti Mas dan Mbaknya ini sudah semester 4 ya? Ya, betul sekali. Selama kalian masuk ke dunia perkuliahan nih, dari semester 1 sampai ke semester 4 sekarang, apakah kalian pernah mengalami stres? Tentu Pernah saja nih, Mas. pernah dong. Pasti dong. Pasti banget. Apa nih biasanya kegiatan yang cukup membuat kalian stres? Kalau aku sih tugas ya, tingkat makin lama kan makin kayak dari semester 1 sampai semester 4 tuh tingkat kesulitan tugasnya tuh makin naik, terus makin Iya. banyak juga gitu. Ya, sama materinya juga makin kompleks. Terus deadline-nya juga kadang mepet-mepet, jadi agak susah gitu. Ya apalagi lapraknya makin banyak, terus mikirin untuk evaluasinya juga, ditambah juga uas-uasnya juga. Kalau aku ya sama juga sih, pasti karena tugas yang banyak, terus laprak juga yang numpuk-numpuk sama kerjaan evaluasi gitu. Oke, tadi kan kalian sudah menyebutkan kayak tugas-tugas itu bisa menyebabkan stres. Nah, apa sih yang paling sering dialami mahasiswa jika mengalami stres? Itu penyebabnya apa sih? Itu Apakah hanya ada tugas atau yang lain gitu? Oke. Ya enggak sih, mungkin dari lingkungan pertemanan juga bisa bikin stres. Karena apa sih? Mungkin ada aku juga setuju sih, mungkin dari lingkungan pertemanan, soalnya kan pasti beda-beda pendapat gitu ya kita sama teman-teman tuh, ada yang gitu-gitulah cang-cincong iya, gitu iya. kayak Kalau aku kadang homesick, sumpah aku kadang homesick, masih kayak padahal udah lama pulang gitu kan. Tapi Iya. kadang masih kangen-kangen. Kalau aku sih antara tugas sama latihan, kan aku juga ada latihan buat lomba juga, dan itu tiap malam rutin. Jadi kayak aduh, ini buat tugas tapi masih buat latihan lagi, udah lelah fisik, lelah mental juga gitu. Oh, berarti Mas Lupe ini mahasiswa organisasi ya? Ya bisa dibilang gitulah. prestasi. Ini misal kalian sedang merasakan stres, apa yang kalian sering lakukan? Apakah kalian pergi atau apa gitu? kalau aku sendiri tuh kalau misalnya lagi stres, aku tuh kalau aku lagi mager, aku bakal baca komik aja di kampus, di kos. Terus kalau aku mau keluar, aku shopping. Terus kalau juga tuh kalau nggak mau shopping, aku palingan olahraga gitu kayak renang gitu atau nggak lari gitu. Ngajak temen sih tentu saja. Dari Mbak Sulis nih apa nih? Masih katanya. Eh, Kalian bisanya ngikutin stres itu bagaimana? Kalau aku juga kalau mager paling di kamar aja nonton di laptop gitu. Terus kalau lagi ada duit main paling keluar gitu. Sama sih, setuju.
kalau banyak duit terus banyak energi juga ya kita ajak teman lah untuk pergi keluar. Tapi kalau nggak ada budget ya paling di kosan tidur, terus ya mungkin journaling lah, nulis di buku untuk menyertakan semua masalah yang ada gitu. Kalau aku sih biasanya rebahan di kamar, dengerin musik, tiduran, ya gitulah. Biasanya kan aku nggak mood kalau lagi stres ya. Oke. Biasanya ketika kalian sedang mengalami stres, apa yang biasanya kalian rasakan pada saat mengalami stres? Tentu saja pusing dan tidak mau melakukan apapun. Kalau moodnya nggak mau ngelakuin apapun ya. Tapi paling pertama-tama sih pusing kalau aku. Kalau aku biasanya mager sih. Sudah, apakah cuma mager saja? Ya mager terus jadi apa ya, kayak gak menikmati hari-hari. Oh, untuk Mbak Ora gimana? Ya, kalau aku kalau stres bingung mau ngapain aja kan, terus emosi juga sensitif, ya sulit fokus juga kan dan bikin overthinking gitu sih. Kalau aku lagi stres tuh biasanya mager, nggak mood ngapa-ngapain, pengennya tidur gitu. Oh, berarti Mas Lupe ini bisa tidur seharian gitu ya? Bisa. Oke. Tapi kalian pernah nggak sih merasakan burnout atau merasa sangat lelah karena tuntutan perkuliahan ini? Pernah. Sangat pernah. Pasti sih itu. Karena misalnya kita nih ada tugas nih, terus kita lupa ngerjain, terus tapi tugas itu tuh tingkat kesulitannya tuh high banget menurut kita. Nah, bikin kita stres deadline-nya, sedangkan deadline-nya itu ada tiba-tiba pengumuman besok nih deadline, besok jam segini. Nah, terus sedangkan kita malam ini baru ngeliat iya itu tugas apa gitu. Itu tuh bakal buat kita marah banget sih. Kayak Iya sih. bejir, ini tugasnya sesulit itu, terus kita deadline-nya besok pagi jam segini, ini ngerjainnya pasti bikin tidur kita tuh sulit malam harinya. Stres banget sih pas itu. Bikin burnout, terus kehilangan semangat kuliah juga sih. So, Berarti jika kalian merasakan burnout nih, khususnya untuk Mbak Aura, tadi kan malas untuk kuliah. Berarti ketika merasakan burnout, perkuliahan itu berarti Mbak Aura tinggalin, seperti itu? Ya tentu saja tidak lah, walaupun apa sih kehilangan semangat ya kita tetap menjalani kuliah dengan baik, tapi ya paling nggak mendengarkan materi, paling scroll TikTok di kelas. Jangan ditiru ya. Menurut kalian nih, apakah stres dalam kehidupan mahasiswa itu normal? Sangat Normal. normal banget sih. Soalnya kan mahasiswa kan identik dengan tugas gitu, khususnya kita juga kesehatan kan. Pasti bukan cuman tugas tentang mengetik salin doang nih di ChatGPT, tapi kita ada hafalan juga, jadinya identik banget sih. Iya pasti dong, karena kalau nggak stres bukan mahasiswa namanya. Yang penting sih Ketika kalian merasa stres nih, kapan biasanya kalian melakukan menghilangkan penat? Tadi kan kalian sudah mengatakan untuk seperti Mbak Luul melakukan kegiatan fisik dan yang lainnya seperti jalan-jalan. Kapan sih pertama kali kalian mengenal istilah healing ini? udah lama sih. Sudah Sejak lama sih kalau viral di istilahnya, sosmed. tapi kalau untuk kegiatannya itu mungkin pas SMA ya, karena pas SMA itu kita kan udah kayak udah dewasa banget menganggap dirinya itu. Nah, terus sampai sekarang. Oke. Ketika kalian merasakan stres, biasanya kalian melakukan apa nih untuk menghilangkan penat? Meskipun kalian sudah mengatakan tadi, apakah ada yang lain seperti jalan-jalan bersama keluarga? Apakah itu termasuk healing atau enggak? Atau bersama pacar? Ya karena keluarga kita jauh, jadi paling healingnya sama teman. Terus kadang juga healingnya nggak keluar gitu, kadang cuma di kos nonton bareng gitu doang juga bisa Makan recharge bareng. energi sih kalau aku. Kalau aku tidur sih. Oh, berarti maksudnya hanya tidur ya? Konsisten. Ya karena aku kalau stres tuh kan nggak mau ngapa-ngapain ya, kayak jalan-jalan, aduh capek di perjalanan, mending tidur. Kalau aku gitu sih. Kalau aku mood
jalan-jalan, aku bakal milih untuk sport renang, sama ngajak teman-teman nih sekalian nih buat Sporty banget renang gitu. Oke, tadi kan Mbak Sulis ada mengatakan untuk jalan-jalan bersama teman-teman. Apakah healing ini selalu identik dengan jalan-jalan? Tentu saja tidak. Enggak dong. Enggak sih. Nggak identik dong, karena Ya. ada bagian manusia kan unik-unik ya. Ada yang memilih tadi kayak Lupe, dia milih tidur gitu. Kalau ada Mbak Aura nih jalan-jalan sama Mbak Sulis, kalau aku milih renang. Terus kadang tuh juga males gerakan, jadi ya udah enjoy aja di kos. Terus enjoynya tuh dengan cara membaca novel atau apa namanya komik, tapi itu bukan cuman baca, semua yang berbayar tuh ya itu dibuka gitu. Tapi healing itu kan bisa kayak ibadah, menenangi hati dan jiwa kita agar bersih dari sebuah pikiran yang kotor dan buruk. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan doang atau liburan. Oke. Tapi kalian pernah nggak sih melakukan healing ini setelah mengalami stres karena perkuliahan? Sering Ya, kita sering. Iya sih, itu kan sebagai self rewardnya kita ya, karena abis ngerjain banyak hal atau banyak masalah dan tugas yang menumpuk. Jadi kita sebagai self rewardnya ya kita healing, jalan-jalan sama teman. Oh, berarti kegiatan healing ini untuk self reward, bukan Iya. untuk kayak kita healing dulu nih sebelum melakukan mengerjakan tugas. Itu enggak ya? Enggak dong, kalau kita healing terus tugasnya masih ada, ya tambah stres dong. Oke. Menurut kalian nih, apakah healing ini benar-benar membantu dalam menghilangkan stres? Lumayan sih. Cuma Enggak, pas Enggak terlalu ya. iya. Mungkin pas healingnya itu lumayan membantu. Cuman kalau misalkan udah balik ke kebiasaan kayak kembali lagi ke tugas, ya Ya. stres lagi. Lagi stres Iya. lagi. Nah, kalau aku sih cuman paling healing itu cuman menyelesaikan 50% aja sih jadi stresnya. Enggak 100%. Ya mungkin kayak healing itu cuman kayak distraksi sementara untuk kegiatan gitu loh. Oke, berarti healing ini tidak membantu 100% berarti ya. Betul. Iya. Oke, mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin meminta satu pesan ataupun tips dari masing-masing narasumber. Menurut kalian apa nih tips untuk mahasiswa yang di luar sana yang sedang mengalami stres? Tapi tunggu, sebelum kita memberikan saran buat teman-teman, aku nih khususnya mau nanya dulu sama moderator kita nih. Kalau Oke, dia tuh- boleh. Kalau moderator kita juga kan mahasiswa ya teman-teman. Jadi dia ini pernah stres nggak sih? Terus gimana cara moderator kita ini buat nanganin stresnya gitu? Apakah healing juga? Kalau stres sih saya pernah dan sering, karena kebanyakan materinya itu kayak susah dipahami, tapi kayak jika dipelajarin lagi itu jadinya mudah. Nah, kayak misal pembelajaran yang lain itu awal pertama kali dosen mengajarkan itu kayak ini apa sih, nggak masuk. Terus setelah kita pelajarin lagi itu pasti akan mudah untuk dipahami. Dan untuk cara saya Hilangin stres. mengurangi stres tersebut, saya biasanya bermain game dengan teman-teman saya ataupun jalan-jalan keliling-keliling kota. Keren. Wah, itu jalan-jalannya sendiri atau Sama Aduh, pacar. aduh. aduh ya teh. Oke, kembali lagi ke topik. Apa nih tips kalian? Kalau tips aku buat teman-teman mahasiswa atau enggak bukan mahasiswa juga, kalau lagi stres, ya kalau aku sih kalau lagi stres dipikirin dulu stresnya itu tingkatnya berapa gitu, dikasih pemilahan gitu loh. Kalau kamu stres karena tugasmu sangat sulit, mending tugas itu dikerjain dulu. Tapi kalau tugasnya kayak ya easy banget nih, easy nih menurut kamu, jadi kayak ya udah deadline-nya masih lama, enjoy aja, healing aja sih dulu baru ngerjain tugas. Kalau aku jangan terlalu memaksakan diri, terus atur waktunya dengan baik, terus
istirahat yang cukup aja udah. Kalau dari aku sih, seberat apapun masalah yang kalian hadapin atau stres yang kalian hadapin, jalani aja dulu. Jangan berpikir untuk melukai diri ataupun bunuh diri karena masalah yang kalian hadapi. Kalau dari aku ya, tips healing yang low budget, tidur, nyetel Netflix, nyetel Spotify gitu, lepaskan semua beban, tidur aja. Oke, lumayan bermanfaat ya tips-tips dari para narasumber ini. Jika harus mendeskripsikan healing ini, boleh dong berikan satu kalimat apa yang kalian harus katakan tentang healing ini. Enjoy. Kalau aku enjoy. Healing itu ya enjoy. Apa ya? Mengisi energi kembali. Damai. Kalau aku, of course, tidur ya. Kalau Oke. masnya sendiri nih, Mas moderator kita, apa tuh healing tuh? Bebas. Oh, bagi saya. Bebas. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengalaman dan pendapatnya. Dari diskusi hari ini kita dapat memahami apa itu stres dan bagaimana kehidupan mahasiswa dalam menanganinya. Dan healing dapat menjadi salah satu cara untuk mengelolanya. Namun, healing tidak harus mahal dan tidak selalu berarti pergi berlibur. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.